Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi tentunya di channel Leo Ikhlas. Dan seperti biasa teman-teman, kita ada di acara sharing menjelang berbuka puasa. Di acara ini teman-teman, buat teman-teman yang baru nonton ya, kita bakal ngebahas tentang satu topik yang tentunya topiknya langsung dari teman-teman semua. Yuk kita lihat pertanyaannya dari siapa dan tentang apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hina Yulianti. Izin bertanya Pak, bagaimana cara agar kita tetap fokus belajar di tengah masalah yang sedang kita hadapi? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini pertanyaan datang dari Gina ya, yang bertanya katanya gimana caranya tetap fokus walaupun dalam keadaan yang mungkin galau. Karena di luar sana gitu kan ya, sedang mengalami kegalauan atau lagi nggak mood gitu kan. Tapi gimana caranya tetap fokus berkarya, tetap fokus di kelas belajar gitu. Oke Gina, thank you pertanyaannya. Mungkin ini juga pertanyaan yang mewakili teman-teman semua yang saat ini mungkin lagi bertanya gimana caranya ya supaya bisa tetap fokus aja, tetap berkarya aja walaupun si doi gitu kan sedang ada masalah dengan dia atau misalkan memang lagi galau tentang hal-hal lain. Nah caranya yang pertama adalah kalau dari saya sendiri Gina ya, pertama adalah tetap menatap tujuan kita ke depan itu. Lihat akhir dari perjalanan yang akan kita capai. Contohnya belajar gitu kan. Kita pengen belajar kita itu ke depan itu misalkan targetnya adalah jadi ranking 1 contohnya. Nah, ranking 1 itu kan tujuan kita. Kita lihat lagi itu kita bener-bener ibaratnya masukkan ke dalam hati kita gitu kan, ke dalam pikiran kita untuk terus memikirkannya, untuk terus merasakannya bahwa ya kita memang harus sampai ke titik itu gitu. Kalau kita misalkan nih terganggu dengan ada masalah gitu kan, kita terganggu belajarnya. Nanti gimana kalau misalkan kita nggak sampai di titik yang kita inginkan tadi gitu. Jadi cobalah ingat kembali tujuanmu apa. Ya kalau di belajar ya tadi tuh. Kalau di berkarya mungkin misalkan lagi berkarya pengen bikin buku gitu kan. Lihatlah gitu kan tujuan akhir dari misalkan kalau saya nggak nulis nanti nggak terbit dong gitu kan. Jadi ibaratnya itu jadi termotivasi sendiri ketika kita melihat tujuan, karena emang semakin kuat gitu kan tujuan tersebut itu akan menguatkan semangat kita juga gitu. Kemudian yang kedua adalah lihat kembali orang-orang yang mendukung kita di belakang kita nih, baik orang tua, kalau yang sudah punya pasangan mungkin istri atau suami atau anak gitu bahkan, atau teman-teman kita gitu yang selalu mendukung kita. Nah, dengan melihat orang-orang tersebutlah kita akan menjadi kuat juga gitu. Karena apa yang pun yang kita lakuin ini adalah ya demi melihat senyum mereka. Kalau misalkan nggak ngelakuin berarti ya kita akan membuat mereka menangis dong gitu tentunya. Nah, itu juga akan membuat kita tergerak untuk mulai bergerak melakukan dan tetap fokus itu melakukan yang sedang kita lakukan tadi gitu. Sama yang ketiga adalah cari aktivitas yang membuat ibaratnya kita semangat untuk mengejar tujuan kita atau belajar kita gitu. Maksudnya carilah misalkan kalau Gina misalkan biar ini ya silakan jalan-jalan dulu gitu kan, atau misalkan coba dengerin podcast, atau yang lebih enak tuh baca buku ataupun mungkin sharing ya sama orang-orang yang di sekitar kita yang bisa memberikan input yang positif terhadap kita gitu. Jadi mungkin 3 hal itu Gina ya yang bisa kamu gunakan ketika kamu ngerasa nggak fokus gitu kan, ataupun memang ada masalah tapi kamu nggak fokus. Coba kuatkan lagi dengan 3 hal itu. Yakin deh. Saya pun mengalami kayak gitu. Misalkan saat siaran gitu kan, aduh lagi nggak mood gitu kan, gimana caranya nih gitu kan tetap terdengar menghibur suara saya gitu kan. Atau misalkan video seperti ini tetap saya walaupun lagi nggak mood misalkan ya tetap saya harus tetap semangat gitu kan di depan teman-teman semua ya, karena
ya itu tujuan tadi gitu, yang menguatkan orang-orang tadi, yang menguatkan, serta mungkin sebelum saya syuting ya saya coba cari aktivitas yang menyenangkan terlebih dahulu gitu. Jadi gimana pinta-pinta kita aja gitu untuk mencapai apa yang ingin kita capai di kedepannya gitu. Jadi Gina udah galau-galaunya gitu kan, kalau lihat juga ya kegalauannya perlu dilihat juga, galauannya penting gak sih gitu kan. Kata orang juga ada yang bilang kalau ada masalah gitu atau ada yang membuat kita galau, kita pikirkan masalah yang kita hadapi hari ini yang bikin kita galau sekarang gitu, maksudnya itu kita akan berpengaruh nggak sih 5 tahun ke depan? Kalau enggak, udah lewatkan ya. Jadi jangan terlalu menggalaukan sesuatu gitu. Jadi kalau emang lihat dulu gitu, kalau emang bisa berpengaruh di beberapa tahun ke depan yang sedang kita galaukan hari ini, itu yang harus kita pikirkan. Tapi kalau enggak, hapus aja dari atau delete aja ya dari kehidupan kita tentunya. Oke? Tentu nggak mudah Gina, tentu nggak mudah, beneran nggak mudah. Cuman kalau kita benar-benar niat dan melakukan tadi gitu, insya Allah bisa membantu ya. Oke, buat teman-teman juga tentunya semangat juga yang lagi merasakan kegalauan tapi malas berkarya. Ingat lagi 3 hal tadi. Dan juga teman-teman semua, thank you juga sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu lagi tentunya di episode selanjutnya di sharing menjelang berbuka episode selanjutnya ya. Tetap semangat yang lagi puasa dan mau buka puasa juga. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.